Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Nabila dari kelas 8A. Setelah adanya kesepakatan kelas yang dibuat bersama, kelas 8A menjadi rajin piket loh. Dan sekarang juga rajin berdiskusi sebelum melakukan sesuatu. Semua menaati tata tertib tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulus Puji Lestari, guru BK kelas 8A. Setelah dilakukan kesepakatan kelas yang dilaksanakan oleh Ibu Heni Gusrianti, kelas 8A semakin menjadi lebih tenang dan anak-anak tidak ada yang melakukan bullying. Selain itu, anak-anak juga saling menghargai satu dengan yang lainnya. Demikian testimoni saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Gusrianti dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Malang. Di sini saya berdinas di SMP Negeri 1 Donomulyo. Di tempat inilah nanti saya akan menerapkan aksi nyata 1.4 saya. Sebagai awalan, saya akan mengimbaskan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di CGP kepada rekan sejawat saya. Pada tahap ini, saya akan mensosialisasikan program saya kepada rekan sejawat. Rekan sejawat di sini adalah beberapa teman guru yang beberapa adalah wali kelas, beberapa lagi adalah guru mata pelajaran. Penjelasan kali ini berkutat pada tema tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, kebutuhan dasar manusia, kemudian penerapan segitiga restitusi. Harapan dari kegiatan pengimbasan ini adalah pada akhirnya teman-teman rekan sejawat yang saya imbasi dapat mengaplikasikannya pada siswa-siswa kami di SMP Negeri 1 Donomulyo agar menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Ini tali apa? Pangkal. Oke. Ya, di sini saya mencoba menerapkan bahwa kemampuan siswa berbeda-beda. Mereka memiliki kemampuan dan bakat masing-masing. Memfasilitasi siswa adalah salah satu bentuk diferensiasi dalam penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya ya. Ini nanti saya bersama dengan Bu Lulus akan sharing beberapa materi atau pengalaman atau ilmu yang saya dapatkan di CGP. Nah, yang sepertinya memang harus kita terapkan di sekolah kita, mulai dari diri kita sendiri, walaupun mungkin teman-teman yang lainnya nanti belum, nanti kita ketok tularkan begitu. Ya, yang pertama di sana saya punya
Contoh, kamu kudu iso materi iki. Atau mungkin ketika saya mengajarkan simple present, ayo kudu iso bijimu kudu sakmene kayak gitu, apalagi kita tertekan dengan KKM. Nah, ternyata hal tersebut itu adalah salah. Anak-anak itu ternyata memang punya bakat sendiri-sendiri. Contohnya mungkin kita sering menjumpai ada anak yang sangat enggak bisa mengikuti pembelajaran di kelas, tapi dia pintar di olahraga. Nah, bakat-bakatnya kayak gitu itu muncul dengan mereka itu sudah punya kompetensi sendiri-sendiri. Selain itu mungkin juga kalau kita terapkan di pelajaran kita, mungkin ketika waktunya dia dirumus-rumus, kalau di saya dirumus-rumus dia tidak bisa, tapi ketika dia speaking dia pintar, otomatis kayak gitu. Atau kalau enggak dia speaking enggak bisa, dia di bagian ngarang, membuat cerita dia pintar sekali. Nah, di sana yang seharusnya kita itu sebagai guru ya tidak memaksakan mereka. Kita bisa mencari nilai dari beberapa teknik yang lain. Mungkin kita bisa tambahkan nilainya dari mungkin tes menulisnya atau tes membuat tes speakingnya atau yang lainnya. Begitu. Berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif di sini, ini yang sering saya sendiri bahkan itu sangat sulit sekali pengalaman pribadi, dan sampai sekarang saya masih berusaha. Disiplin positif di sini kaitannya dengan ketika kita menyelesaikan masalah dengan anak mungkin. Biasanya kalau yang saya terapkan sendiri atau yang saya rasakan sendiri itu ketika anak berbuat salah, itu saya langsung ngejudge kamu salah, terus kemudian ya pasti diikuti dengan emosi dan marah-marah dan lain sebagainya. Ternyata di sini ada cara lain yang lebih bisa mengenang, yaitu dengan menggunakan ini kita perlu ketahui dulu kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasarnya dia itu melakukan hal tersebut pasti ada alasannya. Entah itu kebutuhan dasar yang jelaskan ada bertahan hidup, dia kurang kasih sayang atau kasih sayang ini yang dia butuhkan, atau dia merasa ingin dihargai atau penguasaan, atau bisa juga dia hidup di rumah terkekang dan dia di sini mencari jati diri dengan kebebasannya, atau mungkin dia mencari kesenangan. Jadi kita perlu menggali dulu kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Kita kirim dulu dengan menggunakan ini motivasinya, kita nanti cari motivasi dari tingkah laku dia. Kemudian ini dengan pendekatan restitusi. Di restitusi namanya pendekatan restitusi. Kita cari dulu menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas itu di sini kita nggak langsung ngejudge anak, kita dekati dulu biar dia bisa bercerita apa adanya, jujur. Nah, dengan cara berbuat salah itu wajar. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Terus tapi bla 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 bla. Nah, kita kirim seperti itu. Kemudian berikutnya ada memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan di sini adalah kita menyadarkan anak dari mindset anak sendiri. Menurut mereka itu perilaku mereka itu betul atau salah. Biar anak sendiri yang berkata. Kemudian kalau dia sudah menyadari kalau memang itu perbuatan tersebut merugikan orang lain dan salah, baru kita giring anak tersebut untuk mencari solusinya. Keadaannya sekarang sudah seperti ini. Bagaimana cara Anda atau cara kamu kira-kira bisa memperbaiki keadaan seperti ini biar kamu tidak terus terjerat dalam masalah ini. Biar anak sendiri yang berpikir dan memberikan inisiatif penyelesaiannya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, atau mungkin dengan minta maaf Bu, atau mungkin saya nanti akan memperbaiki kaca yang pecah, saya akan panggil tukang atau saya akan bisa sendiri dan lain sebagainya. Biarkan itu dari inisiatif anak sendiri. Jadi kalau dengan inisiatif anak sendiri, bukan kita yang menyuruh, paling tidak itu memang keluar dari hatinya dan itu bisa kita minta pertanggungjawabannya, bukan karena kita yang menyuruh gitu. Itu untuk betul tidak ada paksaan dari kita. Kita hanya nagih tanggung jawabnya saja. Setelah berikutnya ada 5 posisi kontrol. Nah, setelah dari restitusi tadi, kita terapkan 5 posisi kontrol ini tadi. Setelah kita menghadapi kasus tersebut,
berperan sebagai apa di sini? Untuk lulus dilanjutkan. Baik, sebelumnya saya perlu penguatan kembali di posisi kita ganti posisi aja dulu. Ya, Baik, kita flashback kembali di posisi ini itu kita perlu menguatkan dulu kita tata mindset kita. Kita pahami anak. Kita kembali lagi sebelum kita memahami terkait dengan ada permasalahan apa saja yang muncul, pahami sisi dari anak. Dari tadi sudah dijelaskan ya, kebutuhannya manusia itu antara lain bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, dari hal ini, ketika kebutuhannya itu kurang, otomatis akan menimbulkan perilaku yang berbeda. Nah, di sini kita perlu tahu dulu motivasinya itu ada 3 hal, 3 titik ini yang memang nanti akhirnya akan membawa perilaku itu akan menjadikan yang bagaimana. Perilaku itu yang muncul akan perilaku yang seperti apa. Nah, dari seseorang melakukan tindakan itu ada 3 motivasi. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena anak itu misalkan gini, harusnya menyapu, udah ada peraturan memang harus menjaga kebersihan. Aku udah takut jika dimarahi guru, akhirnya dia kan dalam posisi takut dihukum. Karena takut, bukan karena kesadaran diri. Yang kedua yaitu motivasi seseorang melakukan sesuatu, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya ketika kita menyapu, Inko mesti bene menjadi kelas yang bersih oleh hadiah. Idenya karena memang dapat hadiah, ada label yang ingin diharapkan. Nah, dari sinilah akhirnya motivasi yang kedua ini. Ya, yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, adakah murid kita yang memang melakukan kebersihan karena saya memang melakukan demi kebersihan agar saya memang menjaga kesehatan, menjaga lingkungan dan sebagainya. Ini kan dari diri. Harapannya adalah semua siswa kita atau siapapun kita itu kalau misalkan melakukan sesuatu, motivasinya adalah dari diri, bukan karena yang tadi karena menghindari itu kalau ditegur, misalkan kita datang terlambat ditegur kepala sekolah nggak enak, nggak nyaman, motivasinya itu, atau mungkin karena mau dihukum sudah urusan, nah begitu, atau mungkin dan mendapatkan penghargaan atau dipuji menjadi orang yang terdisiplin, tertib dan sebagainya. Nah, ini kan bukan dari diri. Nah, disinilah yang konsep-konsep yang perlu kita pahami. Siswa kita pun demikian, yang akhirnya dari motivasi ini akan mengumpulkan bahwa ada konsep disiplin identitas yang gagal. Nah, apa saja itu yang mungkin istilah-istilah yang kita temukan? Ada hukuman, ada istilahnya penghargaan, ada istilahnya konsekuensi, dan restitusi. Tadi Bu Heni sudah menjelaskan singkat terkait restitusi. Nah, sebenarnya dari kesekian ini yang terbaik adalah memang di posisi restitusi. Namun kita pahami dulu bahwa kalau misalkan ada anak terlambat, bisa jadi mungkin langsung dia dihukum menyapu, itu lari dan sebagainya. Nah, itu berupa hukuman. Kita kan tidak tahu anak itu terlambat mungkin karena sudah membantu orang tuanya, bangun karena sudah terlalu pagi atau ngantuk karena membantu orang tuanya, ngantar dulu adiknya ke sekolah, bisa jadi begitu. Kita kan tidak tahu. Nah, dari sinilah akhirnya kita juga muncul ada istilah penghargaan. Mungkin kalau misalkan dia akan datang jika mendapatkan hadiah, dia akan begini, juara ranking dapat hadiah, harapannya kan begitu. Nah itu akan menjadikan seseorang itu kalau tergantung akhirnya tergantung dengan hadiah. Nah, bisa jadi mungkin gini, suatu saat kalau tidak dikasih hadiah, ya sudah nggak ada imbalannya, nggak akan gitu ya. Jadi next untuk yang konsekuensi, ini memang dari ada istilahnya dari jangka pendek maupun juga jangka menengah, jangka panjang. Ada peraturan-peraturan sekolah kita, peraturan kelas mungkin siswa harus datang tepat waktu atau mungkin harus membayar ini dan sebagainya. Nah, nanti kalau misalkan anak-anak sudah paham tentang konsekuensi, kalau nanti terlambat maka akan begini, nanti kalau ini akan begini. Tapi ini tidak maksimal juga kalau kita terapkan terus menerus, karena bisa jadi anak waktu ini akan goreng atau dan sebagainya. Contoh yang terbaik memang restitusi, hanya saja penerapannya ini memang perlu konsisten. Nah, Terus kemudian ada harus kontrol ya Bu, harus kontrol karena
restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langsung saja di posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Kita bisa menjadi apa selama ini? Seperti apa? Ya, penghukum. Apakah kita harus patuhi aturan, diri, pegang telinga sambil menghadap kanan? Jadi selama ini kita dengan penghukum, kalau kita melakukan itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Harusnya kamu itu gini dan sebagainya. Mungkin demikian. Atau mungkin sebagai teman, patuhi ini dan sebagainya. Itu bangga kok dengan teman hati sebagainya. Nah itu kayak menganggap kita itu sebagai teman. Nah ini bisa menjatuhkan kita di depan anak-anak, menjatuhkan guru di depan anak-anak. Sesekali ya. Yang mana Yang teman ya. Ya, teman itu kalau saya sendiri mungkin saya sering menerapkan hal tersebut, tapi itu tidak konsisten saya terapkan ketika anak itu, apalagi di masa SMP ya, mereka masih labil. Kadang kalau kita selalu berperan sebagai teman, kadang lama. Tapi ketika kita jadi agak keras sedikit, mereka takut dan nggak berani jujur, nggak berani cerita kayak gitu. Kalau di saya sendiri, kadang saya terapkan teman itu melihat situasi. Jadi di mana anak tersebut mulai agak nganak lagi, ya saya mulai menjadi manajer mungkin, atau mungkin jadi pemantau kayak gitu. Jadi pinter-pinternya kita bisa mengubah diri. Kapan kita jadi teman, kapan kita jadi yang lain. Sehingga kita itu bisa menempatkan diri sebagai di posisi. Nah, harapannya untuk yang penghukum ini mungkin tidak muncul ya, karena penghukum langsung apa gitu langsung penghukum. Tapi untuk pemantau ini kan anak-anak kita sudah punya data, tanggal ini melanggar ini, tanggal ini dan sebagainya, kan data kan sudah ada. Kemudian kita selalu cek kamu sekiranya dan sebagainya. Nah Itu bisa sambil dari restitusi ya Bu. Kita tadi sudah merestitusi, anaknya mau penyelesaian masalahnya adalah begini, kita tinggal nagihnya dengan posisi pemantau itu tadi. Nah kemarin katanya bagaimana, sudah minta maaf apa belum sama Bu Hanum, terus kemudian diulangi lagi atau tidak, dan seterusnya kita di posisi pemantau itu tadi. Untuk yang posisi yang terbaik yang diharapkan yaitu posisi manajer. Kita bisa memposisikan diri sebagai posisi manajer, yaitu ketika kita ada anak yang mungkin melakukan kesalahan tidak langsung dijudge, tapi kita juga pasti bisa mengajak komunikasi seperti yang diarahkan untuk di posisi di pendekatan restitusi tadi. Kita tahu dulu apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Kemudian, tahukah kamu keyakinan kelas yang sudah dibentuk di kelas? Kira-kira kamu melanggar apa saja, melanggar yang mana? Nah, anak-anak diajak kayak gitu. Nah, dengan harapan bahwa anak-anak bisa menemukan sendiri ngomong atau menemukan alternatif solusinya sendiri, bukan kita yang menentukan. Akhirnya, oh ya, saya mungkin bisa begini, oke, selain itu apa? Misalkan, saya minta maaf, selanjutnya apa lagi? Nah, menggali tanggung jawab anak itu, kiranya sampai mana bisa bertanggung jawab pada kesalahannya itu tadi. Selanjutnya, nah ini sebagai salah satu bentuk di mana kita bisa menempatkan atau menerapkan dari disiplin positif yang ada di sekolah kita. Disiplin positif kita sebenarnya sudah banyak. Kita sudah ada membudaya. Artinya gini, diawali dari disiplin positif ini, nanti kita sudah akan menjadi pembiasaan-pembiasaan yang akhirnya menjadi budaya positif. Nah, disinilah yang seperti kita awalnya di awal kita masuk kita ada menyambut anak, salam dan sapa, terus kemudian pembiasaan membaca doa, sudah lanjut kita pembiasaan disiplin berbaris sebelum kelas. masuk kelas, itu juga termasuk pembiasaan. Cuman selama ini kan anak-anak itu melakukan hal tersebut itu karena ada peraturan. Ya, nah di sini harapannya kita nanti ke depannya yang kemarin disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu adalah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau keyakinan awalnya adalah dari keyakinan kelas kemudian jadi kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini adalah kita pancing anak-anak itu nanti apa yang menurut mereka
baik, dan itu tergantung dari kondisi kelas. Mungkin kalau di sini nyebutnya kelas dulu ya, mungkin di kelas itu ada bullying, berarti ya mereka membuat keyakinan bahwa bullying ya kayak gitu, atau mungkin tidak ya menciptakan kelas yang nyaman atau menciptakan kelas yang bersih. Berarti dengan kata seperti itu mereka bisa berpikir tidak mengotori dan selalu membersihkan kayak gitu. Nah di sana kenapa kita tidak pakai peraturan? Kenapa kan sudah ada peraturan? Kenapa dirubah ke keyakinan? Sebenarnya di sini biar kita menumbuhkan apa Bu ya? Rasa sadar anak sendiri. Kalau peraturan itu kan berarti istilahnya wajib. Kamu paham, tidak paham, kamu suka, tidak suka, ya harus dilakukan. Tapi kalau keyakinan di sini kan berarti kita belajar membuat anak itu sadar, dan itu penting buat dia. Terus itu memang baik, itu tidak baik. Nah di sini yang perlu nanti kita tanamkan bersama-sama di kelas kita masing-masing. Begitu. Dan sekaligus ini juga beberapa rekan-rekan ini kita bisa kerjasama berkolaborasi ya. Ada yang wali kelas, ada yang guru mata pelajaran. Artinya kita nanti kita akan share selanjutnya ya Bu ya, share selanjutnya untuk menyusun apa saja yang harus kita siapkan di dalam kelas ketika kita menyusun keyakinan kelas. Nah intinya kita itu tidak perlu banyak-banyak kalimat, asalkan kalimat itu mudah dihafal, mudah diingat anak-anak, dan bahasanya atau pilihan katanya adalah pilihan kata yang positif. Sejauh ini yang mungkin kemarin karena kita belum mendapatkan informasi lengkap terkait dengan keyakinan kelas, akhirnya saya membuat keyakinan kelas itu tanpa di awal saja, yang tanpa ada ilmu yang sudah kita dapatkan. Nah, akhirnya itu perlu kita tinjau ulang. Dilarang membuang sampah, dilarang dan lain-lain. Kata-kata itu yang perlu kita tinjau ulang. Jadi kalau kata kuncinya sebenarnya tidak pakai kata tidak ya, atau dilarang. Jadi pilihan katanya kata yang positif. Ayo jaga kebersihan. Mari kita letakkan. Baik, selanjutnya terkait dengan keyakinan kelas yang perlu kita persiapkan, yaitu ketika kita nanti di kelas masing-masing ya, nanti kita tata saja yang kelas 7 bersama saya, nanti kelas 8 semuanya bersama dengan Bu Heni, sehingga nanti kita atur, kita tata jadwalnya. Nanti yang kita siapkan anak-anak kita ajak untuk berpikir bersama, di mana mereka apa pengennya kelas ini bagaimana sih. Nanti kita explore dulu harapan kelas apa, atau ada kejadian apa yang ada di kelas, kita explore sesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Pengen yang bagaimana, nah kita mungkin bisa diawali dengan prolog dulu. Mungkin anak-anak kelas kalian sudah yakin memang nyaman enggak gitu. Sejauh ini yang nanti rencana kita adalah didampingi sama wali kelas, itu jadi disaksikan wali kelas itu ya kemarin bapak kepala sekolah setidaknya nanti bisa kalau belum mapel berarti nanti minta bantuannya untuk memantau. Jadi kan ketika sudah terbentuk, ketika ada pelanggaran di sana bisa mengingatkan. Nah, kesepakatan kelas yang kalian buat di sana adalah ini. Berarti kira-kira apa yang kalian lakukan tadi melanggar atau tidak? Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita perlu share ya yang terkait dengan Mungkin ada pertanyaan atau diskusi dulu Bu. boleh Berkenaan sama diskusi. mungkin ada hal yang perlu kita diskusi, Keyakinan kelas. ada yang ditanyakan dulu. Boleh lanjut. Bu Cinta mau tanya Boleh, siapa? ada Terkait tadi potensi anak yang belum dijelaskan di awal. Betul. Kadang problem yang saya miliki itu ketika anak memiliki potensi A, terus sedangkan kita misalkan kayak tadi kan speaking kalau ini, terus misalkan kita menerangkan materi simple present tense, anak itu kan nggak paham, tapi dia nggak bisa speaking. Tapi ini kan tuntutan ketika tuntutan utama untuk ngomong. Bagaimana cara kita itu bisa memahamkan anak supaya dia itu juga bisa mengikuti materi kita tidak ketinggalan. Itu yang kadang saya itu masih susah. Di sini utamanya adalah cara penilaian kita sendiri kepada anak, dan yang harus kita sadari adalah anak itu punya potensi masing-masing sebenarnya. Contoh pintar ngomong belum tentu dia pintar di grammarnya, atau mungkin pintar grammar tapi nggak bisa ngomong, juga ada seperti itu kalau di pelajaran saya.
Nah, kalau bagi saya sendiri, saya menerapkannya banyak model. Jadi ketika dia dapat nilai ya nggak apa-apa, dia dapat nilai jatuh di posisi grammar nggak masalah. Tapi ketika saya ngambilnya penilaian di speaking, saya tinggikan di bagian pede, percaya dirinya, di bagian mungkin dia bisa pronunciation-nya di pronunciation, kemudian di intonation. Nah, nanti diambil di sana. Mungkin kesimpulan sementara dia itu tidak minat di bahasa, tidak bakat di bahasa Inggris, tapi dia malah pinter di bahasa Indonesia karena dia pinter ngomong, pinter pidato kayak gitu. Jadi kemungkinan besar dia ada nilai baiknya adalah di bahasa Indonesia, dan saya tidak memaksakan itu untuk di bahasa Inggris. Saya bisa cari nilai yang lain dengan memfasilitasi anak berani ngomong saja itu sudah bagus. Tidak semua orang bisa berani ngomong kayak gitu. Itu kalau di saya sendiri begitu saya terapkan. Terima kasih, mungkin nanti bisa saya terapkan Oke, pengajaran saya. betul, mungkin ya. Nanti sambil sharing lagi Bu, mungkin panjenengan nemukan apa namanya metode yang lebih bagus lagi. Oh gini Bu caranya biar anak itu ngerti kalau grammarnya kayak gini atau suka grammar, akhirnya malah itu nanti bisa di-sharingkan ke saya juga. Ada tambahan mungkin dari Ibu Denia, Bu Hanul. Kalau restitusi itu tadi ya memang kita sendiri belajar di diri kita dulu. Memang kita kadang kita sendiri juga belum bisa kontrol emosi. Nah mungkin kalau lulus guru BK it's okay, sudah sering mengendalikan emosinya sendiri. Tapi bagi kami guru mata pelajaran ini, ya kami berusaha sedikit dulu begitu. Ya mungkin walaupun belum restitusi, kita jangan sampai, kalau bisa kita jangan sampai mode yang posisi kontrol penghukum tadi ya. Kita tinggalkan yang penghukum itu tadi karena memang dampaknya itu tadi sangat besar, kemungkinan besar juga anak juga akan trauma dan banyak lagi gitu. Utamanya kita tetap nanti kita tetap sharing lagi ya. Intinya kan kita tidak cukup dari sini saja, kita akan berlanjut misalkan apalagi ya yang mungkin perlu kita persiapkan. Kita pahami anak itu memang tidak mudah langsung paham gitu aja, tidak. Dari latar belakang keluarga yang berbeda, dari kemudian kebiasaan anak yang berbeda, kemudian dari cara berpikir mereka yang berbeda. Akhirnya bisa jadi mungkin dari keluarganya baik, tapi di sekolah mungkin berbeda, atau mungkin sebaliknya. Di rumah sudah sudah membawa produk yang memang tidak ada lingkungan yang dicontoh itu positif, akhirnya ke sekolah kita meskipun kita bagaimana aja ada perilaku yang memang sangat menyimpang begitu perilaku. Ya, mungkin untuk kita ini kan termasuk guru muda ya di sini. Nah di sini nanti kita perannya yaitu tadi, kadang juga mungkin kalau kita terlalu kalem juga pasti dilama, kalau kita terlalu keras juga mereka tidak suka. Nah jadi pinter-pinternya kita di mana itu tadi posisinya menempatkan diri, kapan kita jadi teman, kapan kita jadi manajer, kapan kita jadi pengontrol itu tadi. Kalau saya ini sedikit saya kurangi di posisi teman ya karena ya untuk tahun-tahun ini kan anak-anak kita mungkin ya karena efek dari jadi agak over ya, betul. Tidak seperti dulu. Kalau anak-anaknya sebelum daring itu mereka walaupun kita berteman dengan mereka, kita posisi teman dengan mereka itu tahu batasan-batasan tertentu. Ini guruku, ini begini dan seterusnya. Tapi untuk yang sekarang hanya beberapa anak yang paham seperti itu sepertinya. Ya itu memang tugas kita nanti ya. Yang penting itu tadi ya Bu, jangan keluar penghukumnya. Langkah awal kita yang mungkin dari kegiatan kebetulan misalnya diseminasi yang kita sampaikan ini ya, materi yang kami terima dari kegiatan program guru penggerak ini setidaknya bisa sedikit banyak bisa diterima dari teman-teman. Tentunya kan teman-teman juga sudah membuka dari platform Merdeka Mengajar di mana isinya kurang lebihnya ada, cuma ini lebih ditekankan lebih dalam lagi, apalagi yang terkait dengan bagaimana kita memahami anak, terus kemudian dengan kasus-kasus yang muncul akhir-akhir ini itu sudah
sangat luar biasa. Itu yang muncul yang kelihatan saja seperti itu. Nah, kita kan belum tahu latar belakang mereka bagaimana, terus kemudian motivasinya mereka melakukan ini apa saja, ini perlu kita gali lebih dalam. Nah, yang langkah yang perlu kita laksanakan memang yang nanti akan jadi program kita, yaitu awal adalah membentuk keyakinan kelas. Ketika kita sudah membentuk keyakinan kelas, ketika di kelas-kelas sudah ada, sudah bertempel, beberapa kelas sudah ada, 8A sudah, 7A dalam proses kemarin, 7B sudah, 7C sudah, D juga ada, E juga sudah, F ada, G 8 masih 8A saja nilainya sudah sebenarnya. Cuma kita memang perlu mengontrol, juga mungkin diamati lagi. Beberapa anak ada yang sudah inisiatif langsung dibuat di aplikasi, di print, bagus. Nah, kita memang perlu mengingatkan terus menerus. Namun ke depan ini kita perlu tinjau ulang, jadi meninjau ulang isi dari keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas terbentuk, kita kan nanti tahu anak-anak maunya bagaimana, ini bagaimana. Akhirnya kita tahu ketika nanti ada anak yang melanggar atau istilahnya yang tidak sesuai dengan itu, kita sudah nggak repot lagi untuk melanggar ini. Anak-anak kalian semuanya, kita harus beri pemahaman bahwa mereka semuanya lah yang mengontrol. Jadi mereka yang menjadi posisi kontrolnya, sehingga kita nggak akan repot. Misalkan nanti kita memberikan tugas kepada salah satu yang percaya, mungkin dari sekretaris atau mungkin sekretarisnya, ketua bapak, catat hal-hal yang unik, yang tertentu yang memang mereka ingat. Selain itu, nanti yang memang sangat urgen sekali, yang mungkin parah gitu aja, yang sering akan itu yang akan kita tindak lanjuti. Boleh langsung kepada wali kelas, bisa kepada bimbingan konseling, bisa atau kepada rekan-rekan ini. Yang penting kita saling bekerja sama, kolaborasi bagaimana ada anaknya kita saling. Jadi di sini ditekankan nanti ketika sudah terbentuk, mungkin kan ini juga di awal bisa dari 15 Nah, di sana nanti kalau sudah terbentuk itu sudah berjalan, itu bisa direvisi. Dalam artian direvisi itu adalah ditinjau ulang. Sekiranya ada poin yang memang sudah terlaksana, terus kemudian kita buat 5 kesepakatan kelas itu tadi sudah terlaksana, kemudian perlu ditambahkan, muncul kasus baru di kelas kita, itu perlu ditambahkan lagi tidak apa-apa. Mereka sudah terbiasa dengan tidak melakukan hal ini. Nah, mungkin ada kasus yang baru lagi atau yang parah, nah itu agar tidak terjadi lagi bisa ditambahkan untuk memperbaiki kondisi mereka. Jadi itu bisa ditinjau ulang bersama dengan nanti wali kelas. Kalau sudah tinggal tinjau ulang, nanti tergantung wali kelas dan anak-anak. Untuk kita guru mapel, kita tinggal kontrol saja. Kita dimasukkan kepada wali kelas, ketika wali kelas tidak paham, Bu, di kelas sendirian sudah ada bullying, Bu, muncul bullying atau muncul apa, bagaimana? Nah, kita kasih informasi kepada wali kelas, biar nanti wali kelas meninjau ulang kesepakatan bagusnya kalau memang belum ada. Gitu. Oke, baik. Menambahkan lagi Bu Heni yang terkait dengan hal itu, nanti kami alhamdulillah sudah beberapa yang urgen ini ya, termasuk yang kesepakatan kelas ini sudah mulai ada contohnya, sudah mulai kita laksanakan. Terus di sisi lain untuk merubah, jadi ada salah satu pendekatan yaitu istilahnya dari Bagja. Nah, itu yang kita pelajari kemarin itu ada pendekatan inquiry apresiatif, di mana itu nanti dari hal ini kita bisa menarik hal-hal yang ada di dalamnya. Apa yang harus kita lakukan itu? Mulai dari B dulu, membuat pertanyaan-pertanyaan, kemudian nanti anak-anak misalkan apa yang akan kita lakukan? Menurut kalian, kelas kalian nyaman? Belum, dan lain sebagainya atau bagaimana. Nah, kita giring anak-anak itu untuk memunculkan apa yang masalah mereka. Kan yang pastinya satu anak dengan anak yang lain rasanya beda. Kalau saya misalkan yang terbuli, pasti aku juga nggak akan berani ngomong ketika teman-teman yang lainnya. Nah, dari hal itu ada pendekatan ini yang bisa kita gunakan untuk semua apa ya yang ingin kita rubah. Contoh, misalnya ada kelas yang kemarin yang saya gunakan untuk aksi nyata itu adalah menciptakan pembiasaan menciptakan kelas bersih. Nah, itu kan memang sebenarnya diawali dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kan memang kelasnya anak-anak ada yang masih menyimpan makanan atau apa di laci. Kadang juga masih ada yang menempatkan sapu itu di sampingnya
ruang guru, di samping ruang guru, sampingnya meja guru, kursi guru, alat pel ya di situ. Nah, artinya kan tidak bisa, oh bagaimana agar ruangan ini bisa baik tampak indah, itu belum bisa menempatkan demikian. Nah, dari situlah akhirnya salah satu aksi nyata yang saya lakukan yaitu menciptakan kelas bersih. Nah, anak-anak bagaimana mulai dari menata sepatu, bagaimana mulai membersihkannya. Jadi sudah ada upaya untuk itu. Jadi ada langkah-langkahnya. Jatuhnya kan pada akhirnya tujuan finalnya adalah jatuhnya adalah di budaya positif. Ya memang kita bahasanya kita harus cerewet mengingatkan mereka dengan mengingatkan kalau sudah ada kesepakatan kelas ya ayo kesepakatannya bagaimana dan lain sebagainya. Memang kita harus seperti itu, pada akhirnya nanti biar terbentuk budaya positif. Kalau sudah budaya positif kan tinggal sudah ringan di kita. Terus terkait dengan keyakinan kelas ini tadi, sebenarnya ada satu lagi yang mungkin agak melewat lagi ya tadi, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini tidak terusnya nilai-nilai kebajikan yang universal, di mana kita kalau sekarang ini kan kita profil pelajar Pancasila, merujuk pada itu kita sudah otomatis itu karakter yang kita bina, yang kita munculkan kan di sana. Nah, kalau misalkan contoh dari negara lain, nilai-nilai kebajikannya adalah berbuat baik, misalkan gitu, kesopanan atau mungkin keamanan, kesehatan, mungkin demikian. Nah, tapi kalau yang kita miliki di Indonesia kebetulan yang kita program dari secara nasional, kita kan profil pelajar Pancasila yang ada yang kita angkat 6 dimensi ya. Iya. Nah, disitulah yang kita merujuk ke sana. Nah, artinya dengan hal ini anak-anak harus paham, oh ya kalau misalkan terkait dengan kebersihan, berarti nilai kebajikan mana yang kita ambil? Kesehatan. Nah, berarti kan kita melihat kesehatan. Kalau misalkan terkait dengan datang tepat waktu, berarti nilai kebajikan mana? Ini maksudnya lulus itu adalah ini loh hubungannya sama nanti kita membentukkan kesepakatan kelas, karena anak kita diberi memunculkan kata-kata positif tadi biar kelasnya aman, nyaman. Nah, kita juga sadarkan anak dengan mereka itu menganalisis kira-kira nilai apa. Kalau kamu mengatakan datang tepat waktu, nah berarti kira-kira nilai apa yang akan kamu dapatkan kalau kamu menerapkan hal ini? Berarti nilai kedisiplinan. Nah, kayak gitu nanti kita terapkan pada anak-anak kita. Ya, selain mereka sendiri bisa merasakan kelas yang nyaman, mereka juga sadar kalau itu memang ada manfaatnya buat mereka. Selain mereka rasakan, mereka juga sadar, benar-benar sadar kalau itu, oh ini adalah nilai kebajikan, kedisiplinan, oh ini adalah kebersihan, ini adalah kesehatan dan seterusnya. Gitu. Seperti contoh kita kan memberikan peraturan wajib menggunakan helm untuk anak-anak itu kan digunakan. Nilai apa yang kita ambil? Selama menurut kamu biar apa? Terus tujuannya apa? Nilainya apa? Nilainya adalah keselamatan, keamanan, gitu. Ya nanti kita yang jelas menyita waktu dari waktunya wali kelas, ya untuk mendampingi itu tadi biar sama-sama kan otomatis yang sering tahu kondisi kelas wali kelas daripada ibu mamanya gitu. Selain anak-anak juga wali kelas. Dan ini nanti kita tetap evaluasi setelah keyakinan kelas terbentuk, terus kemudian kepedulian dari wali kelas dan juga guru mata pelajaran ketika mungkin aku bukan wali kelas tapi juga guru mama di kelas lain. Nah, artinya kita anak kita peduli dulu dengan wali kelasnya. Oh, ada tayangan kelas apa? Baca. Setelah dibaca, baik. Sudah semuanya kira-kira kita memang sering mengingatkan ya. Sudah semuanya memang terlaksana keyakinan kelas yang sudah kita buat. Misalkan no bullying sudah betul, memang tidak ada yang membuli temannya dan sebagainya. Dari situ akhirnya kita akan dengan demikian kemarin kita waktu ada agenda pertemuan lokal seperti itu kan kita sharing ya dengan adanya aksi nyata yang sudah dilakukan teman-teman. Artinya ada salah satu yang bisa membantu untuk no bullyingnya. Artinya dengan adanya Yang anak itu kan no bullying memang menyebut nama orang tua itu. Dan itu ternyata tidak hanya
di sekolah kita saja yang sudah kemana-mana, bahkan sampai SMA kemarin juga seperti itu. Nah, nanti mungkin kita bisa menemukan satu formulasi yang tepat, bukan metode, bukan posisi penghukum tapi ya, yang jelas untuk menyadarkan mereka bahwa itu adalah bullying, sudah masuk ke bullying, dan itu memang tidak boleh dilakukan karena membuat orang lain tidak nyaman. Gitu. Ini hanya berbagi saja ya, kalau yang kemarin Kalau nanti kita kedepannya masih ada hubungan penerapan atau bagaimana, nanti bisa diskusikan atau sekarang bahwa silakan. Nanti agen penyalur informalnya adalah panjenengan semuanya. Terkait dengan aksi nyata ya, di mana kita untuk penerapan restitusi, contoh saja begini, ada anak yang ketika tiba-tiba kita lewat gitu, yang kemarin saya pernah restitusi itu lewat kelasnya tiba-tiba muisuh-muisuh. Nah, itu dia. Akhirnya langsung kita tenangkan dulu dengan beberapa kalimat yang kita bisa menanyakan apa namanya, ada kejadian apa tadi kok kamu sampai muisuh-muisuh. Kita gali dulu, kemudian anak-anak tenangkan dulu, apa menurutmu itu muisuh itu adalah pilihan terbaikmu atau memang itu yang sudah terbiasa kamu lakukan dan sebagainya. Lalu si anak-anak kan punya argumen lain sebagainya seperti itu. Kemudian apa alasannya karena ya ini mau dipanggil nggak kena, akhirnya saya panggil ini ya seperti itu. Nanti nama panggilannya orang itu atau nama apa yang meso kan gitu. Artinya berikutnya kita bisa dengan kalimat-kalimat kita ya, kita yang terakhir ketika memvalidasi tindakan itu tadi ya, Menyadarkan itu benar apa salah? Merugikan enggak? Kira-kira apa dampaknya kepada orang lain? Nggak nyaman dulu, buat orang lain nggak nyaman. Kalau kamu sendiri yang begitu kan kira-kira bagaimana? Ya nggak mau, pasti kan begitu. Nah, berarti sekarang temanmu itu sudah merasa nggak nyaman dan tidak mau dengan kamu berlaku seperti itu. Ini suatu masalah. Kira-kira bagaimana untuk penyelesaiannya? Apa kamu mau terus berada di masalah? Pasti jawabannya adalah tidak. Nah, mereka akan mencari solusi sendiri di sana nanti. Apa yang sebaiknya Kita giring mereka. Kita ajak anak-anak menemukan alternatifnya. Oke, saya minta maaf kepada yang sudah dibisui tadi salah satunya, harus apa lagi? Istighfar bu, katanya begitu. Apa Tidak lagi? Tidak ulangi lagi. Kalau mengulang bagaimana? Ya. Ingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Apakah itu sesuai atau tidak? Sebenarnya untuk buku tata tertib itu sebenarnya membantu kita, sangat membantu kita. Cuman ya itu tadi kita gunakan untuk buku konseling itu buku peraturan itu sebagai kontrol saja mungkin. Kita penerapannya sebenarnya nggak usah kita teriak-teriak atau kita marah-marah. Anak-anak itu sebenarnya dengan adanya buku peraturan itu sudah tahu kalau itu adalah pelanggaran gitu. Jadi kita tinggal merestitusi mereka itu tinggal mancing-mancing saja. Nanti otomatis dia akan sebenarnya sudah ngerti kalau itu salah. Ya harusnya bagaimana, dia tinggal mikir memperbaiki keadaannya bagaimana. Dan kita tinggal tanggung jawab. Itu ada lagi yang ingin didiskusikan kita rasa bahwa terkait dengan kesepakatan kelas nanti insya Allah akan kita launching minggu depan ya Bu ya, dimulai minggu depan karena minggu ini masih banyak agenda. Biasanya kalau dengan teman kan justru di kelas 9. Jadi kalau saya mengamati itu di kelas 9 ternyata anak-anak semakin solid. Apa yang ada di dalam problem kelasnya ini mereka justru keep itu bareng-bareng. Jadi seakan-akan disiplin positif itu sudah diterapkan, tapi sebetulnya ada beberapa masalah yang muncul. Jadi kita kesulitan untuk menggali. Ya itu sulit memang. Nah di sana mungkin yang gambaran saya, kalaupun saya nanti berada di sana, yang saya lakukan adalah yang jelas kita sadarkan dulu. Kalau itu adalah menutupi kesalahan kancane itu, ya sama saja dengan melakukan masalah baru. Dan itu juga termasuk dengan pelaku juga. Mungkin kayak gitu itu perlu ditekankan lagi di sana sebelum kita Oke, kesepakatan kelas terbentuk. Terus sebelum yang pasti kalau belum ditekankan hal tersebut pasti saya tetap ditutup
itu hanya tertempel saja. Pernah satu hal yang bisa berhasil ke anak-anak yang ketika mungkin menutup baik, kamu menutupi tidak apa-apa, yang penting karena di buku pelanggaran, kita kontrolnya di buku pelanggaran. Silahkan, karena kalian semuanya memang sudah menutupi kekurangan atau kesalahan dari temanmu sendiri, silahkan menulis kesalahan yang tadi yang ditemukan adalah misalkan miso gitu aja. Satu kelas silahkan menulis, karena kamu sudah berkata jorok, silahkan menulis semuanya tanpa terkecuali. Akhirnya anak yang tidak pasti akan berontak. Aku nggak meso kok dicatat, nggak mau, ayo kamu ngorek dan sebagainya. Akhirnya yang menutupi akhirnya membuka kalimat dari temannya sudah. Jadi secara kita nggak langsung itu kita dari sini tadi. Ya, itu salah satu teknik saja. Cuman nanti saya paham yang dimaksudkan Bu Citra adalah beda kasus lagi kalau itu tidak kewenangan guru nih. Nah, contoh miso itu kalau nggak ada gurunya mungkin itu sudah menjadi kebiasaan mereka dan ya wis otomatis ya sudah wis biasanya betul kok dadak di buku tatip dan lain sebagainya mungkin itu. Jadi sebelum memang kita harus bekerja keras dulu di kelas 9 ini karena mereka semakin solid, bekerja keras menyadarkan kalau kepingin nggak koncone ini berubah apa, bukan kok kalau memberikan sanksi atau mengingatkan temannya itu adalah menjatuhkan mereka, tidak, tapi itu adalah proses. Jadi baru di identitas, menenangkan ya identitas tadi ya, menenangkan di awal validasi identitas yang menetralkan. Anak-anak harus tahu bahwa berbuat salah itu bukan sesuatu hal yang mengerikan atau mungkin bukan sesuatu hal yang kesalahan fatal. Yang penting ketika tahu salah, menyadari, mau berubah, mau berubah, harapannya kan ke sana. Bukan untuk aduh ikhlas tunangan nggak ngaku, ya udah nggak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan kan. Nah artinya ini harus kita munculkan, mereka menyadari, kemudian bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian setiap orang mungkin pernah berbuat salah, setiap orang pernah melakukan kekeliruan atau kesilapan, tapi kita kedepannya adalah berupaya untuk merubah hal yang baik, ya itu yang kita tunggu. Nah itu ya, jadi dari situlah yang kita harapkan muncul. Saya kira demikian. Ada lagi yang mungkin kita perlu bahas sebelum kita akhiri? Cukup sudah penerapannya saja. Ya, nanti kita sama-sama kolaborasi kalau ada kebingungan atau apa, ya kita nggak usah sungkan-sungkan, saling nanti kita saling bersama-sama kerjasama. Jadi terima kasih Ibu yang sudah siap hadir bersama kita untuk sharing ilmu. Insya Allah nanti ke depan akan ada ilmu-ilmu lagi yang tetap kita share tidak, karena kita butuh jenengan-jenengan semua untuk bersama kami untuk menjadikan sekolah kita nyaman. Setidaknya mungkin diawali dari kegiatan-kegiatan di klasikal yang ringan-ringan kita sudah melaksanakan kegiatan kelas, kemudian budaya-budaya yang lainnya. Insya Allah nanti harapannya Menjadi budaya yang besar sekolah. Seperti itu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil dari diseminasi kami pada modul 1.4 aksi nyata tentang penerapan disiplin positif di sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.